Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan beberapa informasi dari PT Semen Indonesia. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilhami. Saya Inasya Artafatia. Saya Laya Aswalusda. Dan saya Indah Herun Nabila. Selamat menonton. Deskripsi perusahaan. Di sini kami akan menjabarkan tentang PT Semen Indonesia yang di masa lalu bernama PT Semen Gresik. PT Semen Indonesia Tbk merupakan strategic holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, jasa yang memiliki kode saham SMGR. Nah, perusahaan ini merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang pertama go public di Bursa Efek Indonesia dengan anak perusahaan dan juga entitas lain yang beroperasi di bidang industri semen. Di antaranya adalah sebagai PT Semen Indonesia Tbk memiliki kesuksesan pemasaran produk baik di pasar domestik maupun luar negeri. Indonesia dan Vietnam merupakan pasar domestik dari PT Semen Indonesia Tbk. Sementara pasar luar negerinya tersebar melalui Bangladesh, Australia, China, Taiwan, Maldives, Malaysia, dan masih banyak lagi. Struktur organisasi perusahaan. Untuk struktur organisasi dari PT Semen Indonesia terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris, dan juga Komite seperti berikut ini. Secara pendirian. Pada tanggal 7 Agustus 1957, PT Semen Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Soekarno dengan kapasitas 250.000 ton per tahun. Dan pada bulan Juli 1991, saham perdana di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode SMGR kapasitas 1,8 juta ton per tahun. pada Januari 2013 mereka bertransformasi menjadi strategic holding PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kemudian pada tahun 2020 mereka ingin menjadi yang terdepan dalam memberikan solusi bahan bangunan yang inovatif, terbaru, dan bernilai tambah dalam kancah regional. Pada 11 Februari tahun 2020, Semen Indonesia berubah merek menjadi SIG. Sejalan dengan visi perusahaan, SIG terus berupaya menjadi yang terdepan dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan atau sustainability, mendorong pemberdayaan atau empowerment, serta mengadopsi teknologi digital atau digitalization untuk menyediakan produk yang dirasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pada 19 Desember 2022, pemerintah Indonesia resmi melakukan indeks saham dengan mengajukan kepemilikan saham di PT Semen Batu Raja ke Semen Indonesia Group. Hal ini merupakan kelanjutan program integrasi BUMN Saplastra Semen melalui proses hak memesan efek terlebih dahulu. Dengan demikian menjadikan status PT Semen Batu Raja Persero Tbk resmi menjadi bagian dari Semen Indonesia Group. Rantai bisnis perusahaan. Kegiatan operasional dari PT Semen Indonesia yakni meliputi kegiatan produksi, pengadaan bahan baku, pemasaran, dan juga jasa-jasa pendukung. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Semen Indonesia menerapkan sistem manajemen rantai pemasok yang bersifat single network dengan mengintegrasikan semua jaringan bisnis grupnya. Untuk bahan baku seperti gamping, lempung, pasir silika, pasir besi, dan juga batu kapur diperoleh dari anak perusahaan yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tanosa, Tanglon Semen Joint Stock Company, PT Semen Indonesia Aceh, dan juga PT United Tractor Semen Gresik. Nah, untuk bahan baku kantong semen diperoleh dari anak perusahaan PT Industri Kemasan Semen Gresik, sedangkan untuk kegiatan distribusi dilakukan oleh anak perusahaan PT Semen Kupang Indonesia dan juga PT Semen Indonesia Internasional. Jenis kegiatan atau bidang usaha dari PT Semen Indonesia Tbk yang pertama adalah penyedia solusi bahan bangunan seperti semen kantong, semen curah, beton, mortar, precast, bahan material lainnya, serta jasa konstruksi dan manufaktur. Kemudian, untuk jasa pendukung ada seperti jasa angkutan, jasa penyedia kantong kemasan semen, jasa penyedia pertambangan dan alat berat, kemudian jasa perdagangan internasional, serta aplikasi solusi bahan bangunan.
PT Semen Indonesia juga menyediakan jasa pelengkap seperti penyedia properti, penyedia lahan industri, dan juga pengelolaan limbah industri. Selain itu, ada juga penyedia layanan publik seperti penyedia solusi informatika, penyedia tenaga kerja, dan juga penyedia layanan kesehatan. Struktur modal perseroan terdiri dari pendanaan yang bersumber dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, dana sirkah temporer, dan ekuitas. Nah, di tahun 2023, komposisi struktur modal perseroan terbesar berasal dari ekuitas, yaitu sebesar 73,2%, diikuti dengan pinjaman sebesar 23%, dan juga dana sirkah temporer sebesar 3,8%. Opini Audit. Dari tahun 2019 sampai 2023 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan alasan atau basis opini bahwa laporan keuangan konsolidasi dari PT Semen Indonesia telah disajikan secara benar dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, semua informasi yang terkandung di dalamnya telah disusun secara benar dan lengkap tanpa mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar. KAP yang memberikan opini. Nah, pada tahun 2019 sampai tahun 2021, PT Semen Indonesia diaudit oleh KAP PricewaterhouseCoopers dengan partner Tanu Direja, Wibisana, Rintis, dan rekan. Kemudian, pada tahun 2022 dan 2023, PT Semen Indonesia diaudit oleh KAP Deloitte dengan partner Imelda dan rekan. Seandainya menjadi KAP, teknik dan bukti audit apa yang harus dilakukan? Nah, teknik audit yang pertama yakni teknik audit menghitung atau count. Dalam hal ini, auditor akan melakukan penentuan dan pengecekan atas jumlah persediaan yang ada pada periode tertentu. Jenis bukti auditnya adalah bukti atas pemeriksaan fisik, di mana auditor akan menghitung dan mengecek persediaan di gudang, kemudian membandingkannya dengan jumlah atas keterangan dari pihak auditi atau perusahaan atau PT Semen Indonesia. Teknik audit yang kedua adalah menghitung kembali atau recomputation. Dalam teknik ini, auditor akan melakukan perhitungan kembali untuk memastikan apakah perhitungan yang dilakukan oleh auditi sudah benar atau belum. Untuk jenis bukti auditnya adalah pelaksanaan kembali dengan cara melakukan perhitungan kembali dengan menghitung harga per unit dikalikan dengan jumlah unit sampel faktur pemasok dan membandingkan total dan perhitungannya. Yang ketiga, teknik audit mengamati. Dalam teknik tersebut, auditor melakukan tindakan pengamatan mengenai kondisi dan juga jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk jenis buktinya adalah bukti atas pengamatan dengan mengetahui nilai buku aset tetap untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem pengendalian internal dari sebuah perusahaan PT Semen Indonesia sudah terlaksana dengan baik. Untuk teknik audit yang keempat adalah membandingkan atau compare. Dalam hal ini, auditor akan membandingkan informasi yang didapat dari dua tempat yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menghindari ancaman manipulasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan jenis bukti auditnya adalah dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memilih faktur pemasok atau transaksi lainnya, dan kemudian membandingkannya dengan dokumen atau catatan yang diperoleh dari pihak yang ketiga. Teknik audit yang selanjutnya adalah melihat atau scan. Dalam hal ini, auditor melakukan pemeriksaan atas rincian dokumen atau catatan untuk melihat apakah terdapat hal yang tidak wajar sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian jenis bukti auditnya sendiri adalah prosedur analitis untuk melihat laporan keuangan dan non-keuangan seperti melihat jurnal penjualan untuk dilihat dan dianalisis transaksi yang besar dan tidak biasa atas kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami atas PT Semen Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. PT Semen Indonesia, go beyond the next!